Jadi mahasiswa, pembicara hari ini Bapak Henry, Bapak Ibu dosen kewirausahaan. Jadi seperti biasa ya, ITENAS itu menyelenggarakan istilahnya setiap mata kuliah kewirausahaan ini ada semacam kuliah tamu, ya, isinya kuliah tamu. Dijadwalkan dalam satu semester itu 3 kali, ya. Jadi nanti dalam satu semester ini juga saya minta tolong ICC juga untuk menyelenggarakan kuliah tamu seperti ini 2 kali lagi ya. Ini yang pertama. Nah, juga yang penting ya, juga kami mohon Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa nanti di akhir semester ya, di akhir semester itu Anda harus membuat produk gitu ya, harus di hari ada namanya di penutup semester itu namanya ada hari kewirausahaan. Nah, di hari kewirausahaan itu Anda peserta ya, peserta atau mahasiswa peserta mata kuliah kewirausahaan itu diminta supaya menghasilkan produk yang nanti bisa dipamerkan. Nah, oleh karena itu saya minta tolong supaya sejak dini itu disiapkan ya, kita tolong Bapak Ibu dosen supaya sejak dini menyiapkan apa itu produk-produk nanti yang bisa dipamerkan untuk hari kewirausahaan. Nah, mengenai kegiatan hari ini, kegiatan kuliah tamu seperti ini, itu tolong dimanfaatkan dengan betul ya, tolong dimanfaatkan dengan betul. Karena apa? Ya, karena apa? Pada event-event seperti ini, ya, nanti yang kita undang atau yang diundang oleh ICC ini adalah praktisi, ya, benar-benar praktisi yang nanti ilmunya bisa Anda serap, ya. Jadi jangan sambil ngobrol, ya, jangan sambil ngobrol, tetapi ingatlah bahwa mereka-mereka yang akan kita undang dan yang kita undang hari ini adalah memang benar-benar praktisi yang ilmunya bisa dimanfaatkan. Nanti kalau seandainya lulus, Anda bisa barangkali ya, kalau tidak meniru bisnisnya, meniru semangatnya kalau tidak ya. Karena apa? Semangat kewirausahaan itu memang yang terpenting dibandingkan dengan bisnisnya sendiri. Mungkin itu saja. Lagi terima kasih kepada Bu Sisil dan Bapak Ibu dosen yang saat ini menyelenggarakan kegiatan ini, dan Bapak Henry selaku narasumber, kita tolong Pak supaya memberikan ilmunya kepada adik-adik mahasiswa ini supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, kita terima kasih Profesor Sosiologis dan Kristiadi STM PhD untuk sambutannya dan sekaligus membuka acara hari kuliah tamu kewirausahaan hari ini ya. Nah, nanti akan diadakan sesi untuk sharing, lalu akan ada juga sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Lalu setelah itu baru ada penutupan untuk mahasiswa semua. Mungkin dosen-dosen ini sudah memberikan tugas merangkum acara ini atau membuat tugas berdasarkan hari ini. Jadi silakan diperhatikan dengan baik sehingga nanti bisa membuat tugasnya dengan berkualitas. Baiklah, tanpa kita menunggu lagi, mungkin saya akan pertama memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Dr. Akwalmila Bulan Prisilia, SDS MDS. Silahkan untuk ke depan, ini adalah moderator kita hari ini. Ibu Bulan ini nanti akan membantu acara dan juga narasumber kita hari ini yang sudah hadir untuk sharing dengan Anda semua. Beliau adalah Pak Henry Hanindya selaku pengelola Hey Bandung Hotel dan My Kopi O Bandung. Tepuk tangan yang meriah kepada Pak Henry, silakan Pak. Baiklah, kita mulai saja untuk sesi sharing. Nanti lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dan sharing akan dipandu oleh Ibu Bulan selaku moderator. Dengan itu saya persilakan
udah ada yang tahu ya? Udah ada yang tahu belum? Oke. Ya, sebelumnya kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita cukup beruntung, kita kedatangan seorang pengusaha sukses. Beliau adalah Bapak Hanin Hanidia, atau yang biasa dipanggil dengan Kang Hanin. Ya, jadi mungkin seperti pepatah kita bilang, kalau kita mau sukses, kita belajar sama orang sukses. Maka kita sangat beruntung banget kehadiran orang sukses di bidang usaha. Oke, sebelumnya kita akan mulai ya. Ada beberapa yang kita pengen tahu nih dari Kang Hanin. Bagaimana Kang Hanin bisa sampai ada di sini dan sukses seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bahwa Kang Hanin Hanidia ini adalah lulusan arsitek Unpar tahun 86. Kemudian beliau juga mengambil Magister Business MBA, Master Business Administration MBA. Kemudian beliau juga adalah ketua PUKAT, adalah profesional usahawan Katolik, ketua bidang pemberdayaan PUKAT nasional, ketua alumni Aloysius, kemudian koordinator beasiswa Bela Rasa Belusukan Bandung, dan beliau adalah ketua lingkungan. Nah, terutama saat ini beliau adalah pengelola Hai Bandung Hotel dan My Kopico. Ya, keren banget. Oke. Jadi kalau yang mau tahu, ini siapa nih di belakang Hai Bandung Hotel dan My Kopico sehingga sukses seperti ini? Pemiliknya adalah Kang Hanin Hanidia. Ya. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih. Kang Hanin belajar untuk bisa sukses seperti Kang Hanin. Oke, Kang Hanin, kita pengen tahu nih, bisa nggak diceritakan bagaimana perjalanan hidup dan pendidikan Kang Hanin hingga sampai ke titik saat ini? Terima kasih, Bulan. Saya mau menyapa adik-adik semuanya. Ya, Sampurasun. Satu lagi yang lebih keras. Sampurasun. Ya, bagus banget semuanya ya. Ya, saya dari Bandung, dari Sunda, makanya saya biasa dipanggil Hanin Bu. Mohon izin. Saya mau disclaimer dulu kalau tadi disebutkan sukses. Sukses itu relatif. Saya di sini mau cerita tentang banyak cerita. Jadi saya bersharing. Kalau sukses secara materi mungkin masih banyak orang yang lebih tinggi, lebih hebat daripada saya. Tapi dari pengalaman ini yang saya mau bagikan kepada adik-adik semua. Karena saya pernah jadi mahasiswa juga, saya pernah muda juga, jadi saya juga merasakan bagaimana senangnya waktu itu menjadi mahasiswa. Gitu. Boleh? Saya cerita pribadi saya. Saya dilahirkan dari keluarga cukup. Kakek saya antara, ibu saya seorang ibu guru. Jadi dari dulu memang kedisiplinan nomor satu. Ya. SD cukup baik, berprestasi. Tapi dari SD itu sudah jualan es. Jualan es, ada es durian, ada es koktail, dan juga keripik pedas. Satu minggu itu saya bagi waktunya 4 hari buat jualan, jalan di kantin sekolah. 1 hari buat tugas tiket, bersikat kelas, 1 hari buat main. Jadi memang dari dulu SD saya sudah terbiasa bagi waktu.
SMP saya mulai senang-senang buat kaos olahraga kalau bukan olahraga. SMA jadi ikut di OSIS dan biasa sudah mengatur teman-teman, jadi mau buat tour lah, ya buat basar, bisa kami dengan teman-teman berorganisasi. Itu sampai SMA. Ketika kuliah semester 4 saya bantu dosen. Saya arsitek, jadi kerja dengan dosen dan arsitek. Itu waktu itu saya mengukur bangunan yang mau dirobohkan. Ya, jadi diukur masih manual, saya gambar lagi. Satu gambar saya ingat cuma dapat 150.000. Itu kurang lebih makan waktu sebulan. Saya proyek ukur ulang lagi seperti itu. Kerja praktek mudah-mudahan masih ada sekarang. Kerja praktek saya mengikuti kerja praktek gedung BCA dari tanam kepala kerbau di basement sampai kopi off. Jadi waktu itu kerja prakteknya hanya 6 bulan, tapi saya minta buat 1 tahun. Jadi saya pernah merasakan juga bagaimana itu ruang khazanah berantas tiba. Kalau ditutup itu betul-betul nggak ada udara, itu gelap. Kita sendiri ini hidung nggak datang. Itu pengalaman ya waktu kuliah, dan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Saya bekerja di satu konsultan waktu saya kuliah. Proyeknya adalah Peruri. Peruri adalah percetakan uang Republik Indonesia. Itu yang saya banggakan karena lagi mahasiswa saya udah bisa masuk ke pabrik uang di Kemayoran Baru. Nah itu sudah pengalaman lah. Setelah lulus kebetulan saya banyak kebetulannya saya dapat surat. Nih, kamu udah lulus, ada perusahaan di Jakarta yang berminat untuk cari kamu. Jadi langsung 2 minggu saya fotokopi makalah tesis ya buat perpustakaan, buat dosen, buat saya udah beres, langsung saya kerja. Jadi sebelum wisuda saya belum lah sudah kerja. Saya kerja, kemudian saya pindah kepada perusahaan manajemen, itu perusahaan Vision. Saya berpikir bahwa ilmu arsitek selain untuk bangunan bisa juga untuk interior. Waktu saya masuk ke perusahaan Vision, jadi bagaimana mengatur mendisplay toko dari pakaian, interior, kemudian kurang lebih kemudian department store, kurang lebih sedikit. Nah, saya berpikir ternyata kerja itu persaingan kencang. Ya, kalau mau manajer itu harus punya ilmu yang lebih tinggi, ilmu manajemen. Ya, jadi saya berpikir bagaimana saya bisa naik tingkat satu. Saya ambil sekolah bisnis. Waktu itu bisnis school di Indonesia baru 3. 1 LPPM, 2 ITMI, yang 3 kelas jamiah. Itu bisnis school. Belum ada ITMI, belum ada ITM, belum ada, belum ada 3. Saya tahun 3 masuk bisnis school. Selesai, saya beruntung lagi saya ditarik satu perusahaan internasional properti namanya Citiman di Jakarta, dan kurang lebih setengah tahun saya ditanya, lu berani nggak ke Surabaya? Masih bujang saya, masih bujang, nggak ada beban, saya bilang siap, saya ke Surabaya. Jadi disitulah tahun 1994 sampai 2001 saya ya 7 tahun saya dari Surabaya. Ketika saya ulang tahun di usia 33 tahun, saya punya inspirasi mungkin karena satu ada masalah juga, atau mungkin juga saya sangat berubah pikiran. Saya sebut itu change my life. Dari saya profesional berganti menjadi
kerja lebih dari 7 tahun, lebih dari 10 tahun, wah kayak itu posisi bagus. Gitu ya. 7 tahun itu goncangannya 2, 3, 4 tahun, goncangan 2, 6 tahun. Saya ke goncang di yang 2 dan saya pindah pulang ke Bandung. Ya, bisa saya ya 3 bulan di tekstil nggak berhasil, kemudian saya berubah ke hospitality dan ada sekolah preschool. Ya, jadi sampai sekarang saya udah usia 55 tahun, saya udah nggak bisa berubah lagi. Saya meneruskan apa yang sudah putuskan sebagai komitmen hidup. Itu bulan kurang lebih ya. Cukup banyak ya cerita saya. Bayang Ya. Oke, kita bisa lihat ya dalam perjalanan karirnya Pak Hani luar biasa banget. Dimulai dari SD sampai kuliah nggak berhenti nyari peluang usaha apapun. Mungkin itu bisa teman-teman ikuti ya. Nah, mungkin dari situ Pak Hani memiliki banyak proses belajar di situ mungkin ya Pak di situ. Nah, pindah ke Bandung ke tekstil mengalami kegagalan, tapi beliau tidak putus asa. Akhirnya mendirikan sekolah TK yang mungkin teman-teman tahu namanya Tumble Toss. Keren ya, keren banget. Ini ownernya loh. Bapak Tumble Toss, Maya Dito, Maya Hotel, luar banget nggak? Ya, oke. Kita beruntung banget bisa belajar dari beliau. Nah, dari perjalanannya Kang Hani ini ya, apa yang bisa dikasih mochi-mochinya ke mahasiswa nih? Kok terus gitu? Mungkin apakah proses pengalaman apa Kang Hani kayak terus berjalan nih mengumpulkan soft skill dulu untuk akhirnya bisa berbisnis, apa nih yang akhirnya bikin Kang Hani dengan perjalanan ini bisa sampai di sini gitu? Apa? Ya, poinnya mungkin ini, coba aja. Jadi sewaktu saya mahasiswa saya juga nggak tahu nanti mau jadi apa, saya nggak tahu juga. Ya, cuma saya punya hobi, punya kesenangan dari zaman SMP SMA itu. Saya ikutnya prakarya, berarti seni rupa, gitu ya. Kalau pameran itu cuma pakai satu kertas, kemudian tinta pakai sedotan, diteteskan, kemudian saya bikin dia jadi satu karya. Nah, saya ini selalu berpikir ingin membuat satu yang berbeda, out of the box, gitu ya. Jadi jangan takut, coba aja. Nah, ketika Anda mencoba itu, pasti Anda perlu punya wawasan. Ya, zaman sekarang paling enak wawasannya ada di IG, gitu ya, ada di YouTube, ada di TikTok, itu ide. Tapi jangan berbuat, jangan kelamaan scroll terus, jangan kelamaan scroll. Akhirnya kalau banyak bingung. Ya, cobalah. Jadi waktu itu guru saya coba, ya bagi dosen, coba juga bagi dosen, proyeknya peduli tadi. Jadi adik-adik semua coba aja sesuai dengan bidangnya sekarang. Yang kemudian berteman sebanyak-banyaknya. Berteman itu tidak hanya sebaya, jadi berteman kepada yang atas juga. Jadi mau berteman dengan saya, bangga dengan Pak Indra, dengan saya hebat juga. Jadi bertukar pikiranlah, ya lihat orang-orang seperti apa. Dulu waktu saya masih kuliah atau saya kerja itu, saya suka punya impian baca tokoh-tokoh hebat. Ya. Majalahnya dulu ada Swasembada, majalah Swat. Itu pengusaha-pengusaha, mobil-mobil baca. Nah sekarang tinggal
bagaimana perjuangan hidup dari orang-orang sukses. Ya, jadi bertemanlah, kemudian tadi berpikir sesuatu yang baru, berinovasi. Nah, nggak bisa katakanlah setahun langsung dapat, 2 tahun langsung dapat, karena belum tentu yang Anda dapatkan itu belum tentu yang Anda impikan. Jadi saya kan dulu kan maunya arsitek, terus senang bisa mendesain, tapi saya pikir, wah kalau arsitek berarti hanya mengandalkan otak saya dan juga tangan saya. Saya harus belajar kalau punya kantor arsitek, jadi saya bisnis bagaimana mengelola satu unit usaha. Ya. Mungkin dari saya saat itu aja lah, ya, buat adik-adik itu dari sekarang kerjain aja apa aja, kerja aja, cari peluang. Ya. Di masyarakat banyak kok, banyak peluang. Saya suka bilang kalau saya paling senang jalan-jalan. Saya paling senang jalan-jalan. Minggu lalu saya beli cendol untuk berbuka puasa. Adik-adik tahu pabrik cendol yang terkenal di Bandung di mana? Elizabeth ya. Tahu tempatnya di mana? In Hofman gitu ya. Oke. Jadi saya jam 2 ke sana. Ternyata antriannya panjang sekali. Ya. Dan ketika di sana ada satu produk lagi yang bukan cendol, namanya goyobot. Ya, saya pikir hebat. Dari cuma cendol yang dagangnya di depan toko Elizabeth, sekarang di perusahaan besar. Pasti perjuangannya itu luar biasa. Ini cuma contoh lah, contoh kecil keseharian. Ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi jangan terlalu besar, wah saya mau buat pabrik kue atau mau buat pabrik besar, dari hal kecil dulu aja. Nah, saya cukup berkesan dengan itu, dan ada es goyobot itu kearifan lokal, khas kita di kota Bandung ya, goyobot. Adik-adik tahu nggak goyobot Pak? Tahu ya? Oke, bagus tahu ya. Jadi satu cerita lagi. Hari Minggu, sekarang hari Selasa, Minggu kemarin lagi saya ke Purwokerto. Ada seorang ibu yang dia berusaha menafkahi keluarganya dengan usahanya adalah spare part alat-alat kebutuhan rumah tangga, rice cooker, setrika, kipas angin, ex-house, hair dryer. Dia jual spare part. Saya tanya, itu buat jual spare partnya apa ya? Nggak bisa, udah ada yang pasangin. Ya Pak, saya punya 30 teknis. Itu hal kecil dari keseharian ya. Kita kalau setrika rumah itu kan si kabelnya suka melilit putus ya, kan bingung kita. Kita beli ke toko nggak ada yang pesan. Gitu ya. Kemudian katakanlah buat bikin jus yang rusak kita bingung. Nah, ternyata di Purwokerto cuma satu dan sangat sukses. Ya. Banyak masalah di keseharian. Ya, jadi Anda sesuai dengan bidang Anda, arsitek, desain. Kalau sekarang saya melihat potensinya sangat bagus. Karena Anda ngafe bukan untuk makanan, tapi untuk ambience, untuk suasana. Ya, lihat aja gitu ya. Wah, semua ngafe di Bandung, orang Bandung hebat. Idenya luar biasa. Ya, ngalamin lah dari Pengalain ke Jakarta, Bandung mau di puncak gunung, di pinggir sungai, gitu ya, mau masuk gang, the hidden gem, gitu ya. Wah, itu Bandung hebat bisa. Itu kreasinya kota Bandung. Ya, jadi sok takutlah anak-anak muda berkarya aja. Ya, nanti juga Anda akan dapat sesuatu yang begitu. Ya, itu. Oke, keren banget ya. Jadi kita dapat kuncinya dari Pak Hadi nih, belajar dari manapun, tapi langsung dipraktekin. Ya, jangan kebanyakan belajar lama. Terus kemudian berteman, kemudian cari peluang apapun dilakukan.
lakukan, ya contohnya mungkin kita juga nggak harus yang besar-besar dengan dari S. Boyomo tadi ya, mungkin Elizabeth terkenal jadi ikut karena tetanggaan Elizabeth jadi besar gitu. Terus Bu, saya waktu masih kuliah ya, kan coba parkirin gitu ya. Parkirinnya cuma pasang keran di kamar mandi. Ya, bongkar kamar mandi, saya belanja bahannya, kemudian saya belanja keseleranya, gini-gini keramiknya, membingungkan, banyak pilihan ya. Ternyata harus ada natnya, ternyata harus saluran airnya dulu yang dipasang, gitu ya. Itu bagian dari desain, gitu ya. Ya dicoba, itu masalahnya rumah atau bantu rumah orang tua, rumah nenek dan sebagainya. Ya, nama kecil barangkali. ya, jadi belajar hal-hal kecil ya, itu semua pembelajaran. Intinya harus berusaha dan kerja keras. Oke, terus sekarang pertanyaan nih, Kang Nadine, kalau tadi kan tantangannya udah cerita ya, hal-hal kerusuhan tahun 98, pandemi, ya, terus di tekstil. Nah, kita pengen tahu nih, sebelum memulai usaha sendiri, Kang Nadine pernah kerja di mana dulu nggak, kerja sama orang yang kemudian apa yang Kang Nadine dapat gitu dari bekerja dari orang? Lebih baik sebenarnya kita mana sih yang lebih penting, belajar buka usaha langsung atau belajar ikut sama orang? Ya, sama, dua-duanya ada baiknya, ada lebih baiknya, ada baiknya, ada baiknya. Jadi biasanya ketika kita mendapatkan ilmu sekarang itu punya satu idealisme, gitu ya. Karena kalau terjun ke dunia usaha itu yang harus dikerjakan itu sangat kompleks. Ya. Harus tahu bagian produksinya, HRD-nya, keuangannya, gitu ya, prosesnya. Wah. Jadi kalau waktu itu jadi arsitek, saya pertama kali kerjanya di konsultan, desain, gitu ya, di konsultan. Nah, sejalan dengan itu kan kenal sama relasi, kenal konsumen. Kadang-kadang mengenai rumah karena layanan kita baik, kan dia suka tanya lebih. Saya punya tanah di sebelah, bisa nggak didesainkan? Saya punya kakak punya pabrik, tolong dong kasih masukan. Jadi bertahap lah. Saya memang waktu itu bekerja, tapi selalu iseng saya, konsultan, pengen naik kelas. Gitu kan, saya kerja di perusahaan sudah PDK, namanya Great River, itu perusahaan fashion, dan kalau laki-laki bajunya Hero, Troya, Kenzo, Safiro, Grand Slam, baju-baju branded. Kalau wanita itu Riot, Namo dan sebagainya. Jadi kalau pembukaan department store kita kerja 3 malam kerjanya, karena kan pokok kerjanya malam. Nah di situ kita diasah untuk persiapan, jangan ada barang yang berjalan karena pokok malam. Ya. Kemudian lagi kita juga harus kreatif. Kalau misalnya tiba-tiba kita mau menempel satu gambar, kita kehabisan selotip, apa yang kita lakukan? Bisa pakai paku, bisa pakai nasi itu bisa lengket gitu ya. Nah itu dipaksa. Jadi memang kadang-kadang kita mendapatkan satu masalah, ya pasti kesel. Kalau sekarang juga pasti dikasih tugas sama dosen, pasti kesel banyak tugas. Tapi ikuti prosesnya. Karena dari situ sebetulnya bukan cuma sekedar ilmunya, tapi itu melatih kesabaran, kekuatan, ketabahan, itu tantangan. Jadi di situ etosnya. Arsitek biasa kalau kerja suka lemburan, ya
lemburan. Jadi saya modal kopi, kalau enggak tidur jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai pagi ya kerja. Nah itu yang memang menjadi bekal buat kita bahwa itu satu perjuangan, satu seninya ya sih. Dan ini jadi satu cerita yang lucu, cerita yang menyenangkan, ya itu yang menjadi bekal buat hidup saya, satu perjuangan. Setelah itu kan saya kuliah lagi dan saya masuk di Putra. Saya masuk bukan di arsitek, tapi saya sudah masuk di marketing. Jadi bagaimana saya menjelaskan, bisa meyakinkan konsumen terhadap produk perumahan. 2 tahun di marketing, 1 tahun di customer service, saya usir lagi, bisa lagi. Saya bilang, Pak, saya nggak mau divisinya customer service. Customer service itu service is melayani, customer is customer. Wah, melayani customer. Enggak. Saya usul divisinya menjadi customer relation, jadi relasi dengan konsumen. Ya. Dari company saya dipindahkan ke unit bisnis baru, namanya unit pendidikan, namanya sekolah Ciputra. Unit pendidikan yang pertama di Surabaya, sekolah Ciputra, cikal bakal dari Universitas Ciputra. Ya, dari nol, tanah kosong, sampai terakhir kali saya meninggalkan 980 siswa. Ya, satu perubahan yang saya mau sampaikan juga Bu, mudah-mudahan betul ya. Sekolah itu bukan lembaga yayasan, bukan lembaga sosial. Ya, banyak kalau zaman dulu sekolah itu katanya nggak boleh untung, salah. Ya, sekolah itu adalah industri jasa di bidang pendidikan. Jadi memang harus dikelola secara profesional. Ya, sekarang saya di hotel, ya saya bilang sebagai industri jasa di bidang hospitality, di bidang pariwisata. Jadi disebutkan industri itu sudah lengkap, ya harus ditangani dari berbagai aspek. Ya, kurang lebih itu pengalaman saya kerja ya sampai tahun 2001. Jadi sudah sekarang 24 tahun saya sudah switch pindah menjadi istilah saya suka dengan pengusaha. Saya bilang saya pedagang ya kalau perusahaan takutnya terlalu tinggi saya pedagang ya. Tapi saya berusaha untuk bagaimana melayani konsumen. Keuangan itu satu hal yang sangat vital, sangat prinsip. Satu hal pembelajaran nanti kalau dari usaha ada satu ilmu yang saat ini sedang saya geluti, satu ilmu yang saya sedang pelajari, nama ilmunya hutang. Jadi maaf Bu, jadi boleh nggak teman-teman? Ya, kalau masih baru mungkin masih belum lagi belajar, pastinya Anda pakai kredit card itu sudah hutang, bagaimana mengelola kredit card. Nah, sekarang ini saya bagaimana menempatkan kredibilitas saya kepada investor, kepada bank, bahwa saya sudah punya harga. Bank saya sama saya. Itu. Nah, itu egonya. Ya, jadi kemampuan saya, aset saya yang dijaminkan sudah pinjaman. Nah, ketika dikasih pinjaman itu satu komitmen, satu janji, saya harus lunasi, jaga nama baik saya. Jadi adik-adik semua sekarang masih start itu ya nggak apa-apa salah, nggak apa-apa pasti belajar dari kesalahan, tapi berusahalah untuk naik kelas, berusahalah untuk terus menjadi baik. Ya. Mudah-mudahan hindari hal-hal yang fatal, yang negatif. Itu pun baru. Terima kasih Kang Hani, banyak banget ya. Mungkin pengalaman yang Kang Hani berapa puluh tahun nih
langsung dapat berapa menit ya, kita bisa belajar poin-poinnya ya untuk mengawasi teman-teman. Ya. Mungkin berikutnya Kang Adi, kita pengen tahu nih kalau dari pengalaman kerja Kang Adi ya, apa yang sering Kang Adi temui yang kemudian menginspirasi Kang Adi untuk menciptakan solusi bisnis. Apakah selalu menciptakan uang gitu, atau yang tadi kan pertemanan, atau apa nih Kang Adi solusi bisnisnya? Ya, bisnis satu istilah yang memang bagus. Tadi saya sempat ada yang bukan protes ya. Cuma memang sekarang istilah bisnis itu mungkin dikaitkan dengan uang. Saya agak nggak gitu sih, Jadi saya menjalankan satu proses, gitu ya. Kenali kita dulu, kita senangnya apa, kita punya potensi apa, kita ngobrol sama teman, dengan sini, dengan sana, ya. Kita tes, kita punya ide, ngobrol dengan senior kita. Kalau dengan dosen pastikan punya satu keilmuan. Ini kira-kira tahapannya bagaimana, bagus atau enggak, itu sudah dipikirkan, disiapkan. Nah, kemudian kan saya bilang coba aja, nggak ada yang salah, ya jalankan aja. Nanti salahnya akan ketahuan ketika Anda menjalankan. Dan mungkin Anda nggak bilang salah, tapi orang lain yang akan bilang Anda lebih baik. Nah, namanya hasil itu bagian dari proses. Kalau prosesnya betul, harus hasilnya bagus. Gitu ya. Memang ada yang katakanlah loncat-loncat tiba-tiba hasilnya bagus. Ya ada. Mungkin kalau dia jam terbang, nggak usah ditulis, nggak usah pakai teori, tapi pakai insting itu, pakai intuisi, karena dia udah jam terbangnya tinggi, udah punya pengalaman. Ada. Tapi semuanya itu pasti melalui proses. Jadi saya sekarang sudah usia 55 ini, kan saya mengalami dari kuliah bekerja, ya, dari kemudian saya pertama kali bekerja seperti apa, gitu kan. Ini kan proses sampai saat ini. Jadi mungkin Ibu maaf kalau saya ceritanya memang sudah dalam posisi saat ini, ya. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa jadi satu wawasan aja ya, karena mungkin belum kebayang kan, ya belum kebayang Bapak gimana sih prosesnya, jalanin aja. Nanti kalau di proses itu pasti nggak langsung naik terus 1, 2, 3 nggak, nanti bisa 3, turun 2, naik lagi 3, 4, 5, turun lagi 2 lagi, ya. Tapi itu akan berjalan sesuai dengan waktu, akan menuju finish. Sama lah kalau itu juga dari bayi sampai kita tunggal itu proses. Ya, jadi jalankan satu proses. Ini yang namanya design thinking ini satu proses yang sangat baik. Jalankan saja. Ya. Nanti kalau namanya hasil, namanya untung, apalagi terkait dengan uang, itu mengikuti. Ya. Nah, ketika Anda sudah bisa memposisikan diri, atau ketika Anda sudah punya nilai di masyarakat, sudah punya kelebihan, baru bisa dikatakan. Jadi kalau masih baru mah, tadi saya pertama kali kan bongkar kamar mandi, ya itu mah masih lowong-lowong. Ya. Tapi kalau saya sudah sekarang ini kan, ya saya harus membuat satu positioning buat perusahaan saya, kelas saya, resto saya, hotel saya di kelas sekian. Nah itu bukan semata-mata saya yang menentukan harga, itu udah pasar. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya hotel bintang 5 gitu ya, pasti harganya udah juta. Kalau namanya gaya, namanya
Hilton gitu ya. Nah itu pasti dia setting harganya untuk jaga prestise dia. Saya main di kelas 3 anak, saya jaga karena kalau di bawah kelas itu ya itu udah kelasnya ya beda lagi. Jadi sama, sekarang Anda masih berusaha untuk menempatkan saya di mana, kelas Anda di mana, dan ada ya, jadi jangan langsung nanti takut salah ya. Seperti saya pernah punya cerita begini, saya kerja di Ciputra, 1 minggu saya dikirim ke satu kota, ke Medan, buat market survei. Saya bilang saya mau cari kantor, mau sewa kantor. Terus saya bilang berapa luas Pak? 1000 meter persegi. Waduh, saya bilang waduh itu besar Pak, hanya 1000 meter, nggak bisa cuma 1 lantai, nggak bisa, harus 2 lantai. Oh ya, memang kami mau expand ke Medan dulu paling besar, bisa kita ininya profile. Jadi dan dari situ saya tahu bahwa saya salah. Saya minta sedikit kalau bisa saya tuh ke kantor berikutnya saya perlu terima terus. Gitu ya. Nah, gimana lagi? Oh Pak, ini ada 1 lantai sekian. Ini saya lihat lagi. Oke, kalau gitu kantor berikutnya saya minta cuma 300 terus. Apa yang saya dapatkan? Saya tahu kalau saya salah 1.200, 300 saya salah. Yang kedua saya punya 3 perbandingan, ya kan? Kalau 1000 harganya berapa, 500 harganya berapa, 300 harganya berapa, gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Saya dapat untuk kok dari situ, saya dapat komparasi. Dan saya kenal dengan 3 perusahaan office tower di Medan. Jadi lihatlah semuanya dari sisi yang positif. Ini kan di setting ini ada kita akan masalah bagaimana dia solusinya dia. Jadi masalah itu kita bersyukurlah karena kita akan punya pengalaman, kita akan berpikir, kita akan cari ide dan satu-satu. Dan kalau masalah itu bisa terpecahkan, hadir kepada dan itu pada 2 bisa selesai masalah. 2 masalah harganya 2. 10 kali masalah 2 udah berhasil. Harga itulah kalau kayak dengan bisnis dia punya. Oke, terima kasih. Oke, keren banget ya Kang Hani. Jadi yang penting itu ilmunya adalah prosesnya ya Kang Hani, pengalamannya itu. Jadi nggak ada yang benar, ada yang salah. Kalau Kang Hani ini kita kan melihat dari usaha TK, hotel, terus kafe ya. Nah, Bu bisa jadi banyak banget usaha yang sebenarnya Kang Hani lakukan. Ini Kang Hani mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dalam industri yang akhirnya Kang Hani buat usaha itu untuk mensolusikan, atau apa sih alasannya mendirikan itu semua? Apa karena melihat dari permasalahan masyarakat atau melihat kebutuhan, akhirnya kok bisa bikin TK, bikin kafe, bikin ini gitu. Apa? Ya Bu Bulan, mungkin saya nggak bilang itu masalah lah. Itu cuma bukan masalah ya. Ada alasannya ya. Kenapa saya arsitek kok bikinnya preschool gitu ya. Jadi anak saya waktu dulu masih di Surabaya umur 3 tahunan lah. Sorry 2 tahun. Berarti 1,5 tahun itu ikut kegiatan anak-anak kecil udah tahu lah 1 sekali. Lihat kan kita tidak ke Bandung. Saya kan tadi itu usahanya kan mau tekstil tuh ya daerah Cimahi sama Pejajar. Saya pikir saya tinggal di Sayap Dago, usaha rumahnya, kemudian istri saya
saya juga tadinya memang officer bekerja di kantoran, ya kasih kesibukan ya, yang bisa kesibukan di rumah juga untuk membuat anak. Kita ambillah, kita waktu itu adalah preschool franchise internasional yang pertama, sekolah Jeep ya, Jeep for Kids itu yang pertama. Jadi yaitu cari peluang, cari terobosan gitu ya. Anak-anak itu kan belajar buat jalan ya, belajar naik tangga, belajar keberanian, belajar obor gitu. Nah itu akhirnya saya pikir, wah Bandung belum ada. Dan kami waktu itu di Bandung buka 3, 1 Muara Yusuf, 2 Buah Batu, 3 Istanbul, 3. Ya berjalan aja. Kalau dibilang kebutuhan atau masalah, enggak, cuma kepikir aja supaya ibu di rumah ada aktivitas ya. Nah dari itu kan punya tabungan Bu, punya lebih uang gitu ya. Saya diminta orang tua untuk mengurusi 1 properti yang Logo sama kecil juga. Saya belajar kurang 5 tahun, dapat tabungan lagi. Kota Bandung ini memang selain fashion terkenal dengan pariwisata. Ya, pertama Bali, kedua Jogja, 3 Bandung. Dan mantapnya Bandung ini besar kalau Jakarta. Ya, lihat bahwa setelah jalan tol jadi, ya alam Bandung bagus, factory hotel jadi, saya buat hotel. Ya, tahun 2008 itu Air Asia 3 flight 1 hari. Kalau di Jakarta kalau nggak salah seminggu 3 kali, di Bandung 1 hari 3 flight ke Nusa Tenggara. Yang tujuannya adalah Pasar Baru, kalau salah ya, pokoknya Tanggulang Bambu, satu lagi ke selatan ke Sride Kawah Putih. Itu 2008 sampai 2012 masa jajahannya orang Malaysia ke Bandung. Itu peluang ya. Nah, saya melihat bahwa industri pariwisata Bandung itu bagus, alamnya bagus. Jadi ini satu kesempatan ya, satu ciri khas buat Bandung bisa dikembangkan pariwisata. Nah, kurang lebih kenapa saya pilih perusahaan ini alasannya seperti itu. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya milih pindah dari profesional ke pengusaha? Saya pengen kerja terus. Jadi saya melihat, saya belajar ya dari ajaran Muslim itu kalau bekerja itu ibadah. Itu saya pegang. Itu satu filosofi yang sangat ya, bekerja bukannya hasil, bekerja bukannya uang, bekerja ibadah. Yang kedua, filosofi orang Jepang, kalau dia masih bisa bekerja, berarti dia hidup. Ya, dia masih bisa drive, masih bisa nyetir itu, dia masih hidup. Banyak di medsos orang tua Jepang yang masih umurnya 85, sudah 85, sudah 90, masih punya kedai kecil, yang dia masih berpikir, besok saya harus belanja ini, besok saya kewajiban harus buka toko yang segitu. Ya, itu menginspirasi saya untuk buat saya semangat. Ya, saya ingin juga sampai 80 sekian, saya ingin juga sampai 80. Ya, jadi ya, itu alasannya saya lebih menjadi seorang pengusaha. Itu. Terima kasih Temani, keren banget ya. Jadi teman-teman ini artinya kita masih hidup ya, soalnya masih belajar dan bekerja. Jadi Temani ada punya usaha juga ya, apa ya? Enggak. Sekarang saya jalani kan ya, di hotel, resto, ada sekolah, ada satu jual makanan, jual minuman kekinian lah. Ya, walaupun memang itu cuma musik-musiman zaman sekarang banyak yang bisnisnya sesaat, tapi kita belajar berarti seperti itu. Ya, terima kasih Temani.
sama sekarang akhirnya berkembang ide-ide awal usaha yang Kang kan tadi kita udah tahu ya, mungkin kita bisa melihat poin-poin kita yang belum pernah usaha sama sekali nih. Pengen tahu waktu Kang Hani pertama kali bikin usaha tuh apa ya di dalam? Ya. Oke. Bu, ada videonya hotel sama resto. Barangkali Bu bisa di-share. Tadi terpisah supaya ada gambaran kurang lebih. Nanti saya cerita tentang hotel saya. Yang tadi. Blogger saya nggak kenal dia blogger bikin video lah, tapi cukup bisa di profile buat mewakili tampilan hotel. Ini kalau masuk ya, ini ada ini makanan jadul nih, barang-barang jadul. Ya, ini karena memang saya senang barang jadul dan ini adalah membuat nostalgia kalau ke Bandung. Jadi kalau ke Bandung ini konsepnya konsep jajanan. Jadi banyak orang tua yang melihat bahwa ini waktu kecil ada ini, ya, saya punya pengalaman itu sebagai satu ciri khas. Ya, di hotel ini tidak formal, saya lebih berurusi untuk rumah besar, cuma tempat pemakaman. Ini ada jualnya segala semuanya itu kerjasama. Ya, jual beli dan semuanya itu kerjasama. Jadi nggak semua dipegang oleh saya kerjasama, orang yang produksi tempat saya memasarkan. Produk kekayuan. Jadi hasilnya sebetulnya bisa saja gitu. Ya, membuat satu produk ya ini kan produk makraf ya, buat makan tadi yang kekayuan. Ya, ini pasarnya pasar internasional. Ini sudah bisa diekspor. Ini supaya ada gambarannya yang saya geluti saat ini aktivitas saya.
Ya, jadi udah kenal ya. Ini aktivitas saya kurang lebih seperti ini. Saya mau cerita. Jadi ketika saya mendirikan ini, selain bangunan, kenapa namanya Hey? Ada yang tahu alasannya Hey itu apa? Dari adik-adik barangkali. Kenapa namanya Hey? Ada yang tahu nggak? Mungkin anak di kafe kan biasa bermain dengan kata-kata juga. Kira-kira kenapa ya? Anak di kafe, mana? Anak di kafe. Yang bisa menjawab pertanyaan Mang Naning dan benar, saya kasih go pay. Asik, ayo, coba silakan. Silakan. Saya jadi dari bawah. Ada mahasiswa siapa nih? Depannya siapa? Baik juga. Siapa yang berani? Silakan maju di depan sama Siapa? kasih Hidup. Nanti dikasih voucher. Ya sudah jangan mata-mata nih, mahasiswa aku. Ayo, Ayo siapa? maju. Siapa tahu sana yang lumayan dulu kalau buka. Iya. Tepuk tangan dulu dong, bos, barangnya. Kenalin, saya Luza Rahman Rahmani, bisa dipanggil Zangwa. Hai itu tuh kalau nggak salah bahasa Inggris dari kata Jerman. Itu aja. Ya, betul. Betul. Jadi gini, saya suka iseng itu Bu. Jadi baik dari kata-kata namanya Kang Anin. Ya, saya takut boleh pakai Om itu kesakitan juga. Jadi oke sebanyak dibilang Kang Anin aja. Dan berikutnya, hey. Jadi sapaan bersahabat. Halo, hai. Ya, itu ide dari situ. Satu nafas, hai, wow. Ya, satu nafas. Nah, tapi kalau hai saja kan pasti bisa HAI, nggak ada arti. Ya, kemudian kalau bahasa Inggris I, nanti orang bilang di hot. Lalu saya cari yang spellnya kurang lebih hey, dapatlah kata jelas. Ada yang tahu heyday? Heyday games? Ya, heyday ya. Jadi itu kan apa tuh? Petani dia bekerja di ladang. Kalau dia sudah capek, ya dia istirahat di hay, jerami yang digulung. Ya, itu salah satu ide dari hay. Dan jerami yang digulung itu euforianya adalah euforia panen. Habis panen, dipotong, disimpan di rumah. Ya, jadi saya punya impian bahwa ini satu tabungan, ini satu kebahagiaan, ini satu panen. Hanya kadang-kadang kalau nanti yang interior banyak bangunan, banyak interior yang suka ada gambar lagi panen padi ya, itu kan simbol aturan. Ya, yang pertama tadi hai sapaan, kedua hey jerami. Dalam bahasa Skandinavia diikatnya BNN. Jadi gedung kokoh kuat. Ya, itu dasarnya nama. Betul? Nah, saya bingung kalau saya kan banyak hotel-hotel yang Grand, kenapa ya? Grand Mercure, Grand Mercure. Mega 3 susah ya. Jadi saya sampai pelajari satu nafas. Hey, satu. Ya, nah, ikut kamarnya sama juga. Saya tak pakai nama eksekutif, deluxe, kemudian yang umum gitu ya. Saya pakai namanya Hey to Twin. Kalau pisah itu ada twin sekali, twin. Hey to Twin, the twin. Saya ngerti. Kalau yang besar, hey to double, dua orang buat double pasang.
besar satu, kecil satu. Hey three, bukan 3 orang. Hey three couple. Tadi yang satu yang buat 2 orang double, yang 3an hanya couple, pasangan sama anaknya. Kalau yang 3 ini namanya hey three triple. Three triple. Two triple. Nah, saya ya bisa. Ya, saya ingin membuat satu istilah yang berbeda. Yang keempat, saya punya keempat, yaitu for family. Itu yang barangkali bisa menginspirasi atau saya sharing, itulah saya. Ya, boleh dicek. Ya, mungkin jarang istilahnya itu punya satu alasan seperti ini. Nama pakaiannya tuh capacity-nya, twin tipenya, triple tipenya, ya, itu yang saya buat hotel resto. Nah, waktu bangun resto sekarang ini di pengelolaannya ada 2 unit, 1 unit untuk hotel, 1 unit untuk resto. Bisa, karena saya mendengar kalau restoran di hotel itu perjuangannya susah. Jarang restoran di hotel itu yang bisa membuat keuntungan, karena pendapatannya hanya dari sarapan, dan sarapan itu dari tamu hotel. Biasanya begitu. Ya, sehingga saya buatnya restonya ini terpisah buat publik. Jadi ya, ibu kalau lagi pas kopi di tempat saya, ibu nggak merasa kalau lagi ada di hotel, ya. Jadi banyak yang bilang ini ya hotel. Nah, kan masuk ke gedung saat ini, dan dia nggak merasa bahwa dia makan di restorannya hotel. Karena bisnis itu memang dua unit yang berbeda. Masing-masing unit bisnis harus profit, nggak boleh saling membebani, masing-masing profesional. Lebih alasan contoh ya, saya berpikir memulai unit usaha itu dari nama aja saya pikir, ya, tempat ya, tempat yang dicari, tempat bagus. Kalau itu tempat bagus itu juga belum tentu proses juga. Ya, waktu pandemi kami di Pemilion itu ring 1, jadi setiap hari itu pasti ada patroli. Ya, sementara kalau di Kota Baru Parahyangan kafe-kafe boleh buka. Nah, kalau ring 1 dekat gedung sate, dekat dapur, susah. Jadi baik perizinan pun dan sebagainya itu cukup complicated untuk di daerah. Ya, itu Bu. Kalau tadi itu mengenai S ya, S. Ya, ibu saya ingin buat sesuatu lah. Mungkin juga dia punya tujuan ingin melatih anaknya, gitu ya. Jadi dulu termosnya 1 warna hijau muda, 1 warna muda, 1 es koktail, 1 es rujak. Jadi ya, sekali isinya ini katakanlah 25 gitu. Kemudian saya pakai es. Jadi ya sudah. Jadi saya kalau ke sekolah naik beca, saya kalau sore mesti ditanya mana restoran. Saya harus keluarin receh buat hasil restoran. Pernah ada satu pengalaman itu kalau dulu di daerah Cibulir kita tuh kalau berenang ada di hotel Arjuna Plaza. Nah, satu hari Sabtu habis sekolah saya itu berenang, otomatis setelah terus uangnya jatuh ke bawah. Sampai di rumah saya ditanya mana uangnya. Wah, nggak ada. Jam 6:30 malam kami balik lagi ke Cibulir buat cari uangnya. Ada di rumah. Itu ya proses juga pengalaman bahwa memang kalau uang harus sangat hati-hati. Ya itu saya yang paham sejak SD kalau nggak bisa uang. Oke, bagus banget ya. Kita bisa melihat bahwa memulai usaha itu bisa dari keluarga, dari mencari budget istri, dari rumah ibu, ya, apapun ya. Nah, kemudian tadi kita juga melihat bahwa dari kafe itu bisa untuk subsidi silang ya, pendapatan untuk hotelnya.
Jadi bukan hanya profit hanya untuk di hotel, tapi di restorannya juga yang dibuka untuk open public. Ya, ini memang saya pernah juga, memang Pak Hani ini nyari yang terbaik dan kopinya enak banget. Ya. Saya pernah beli daster juga 2 kali di sana, beli bambu, beli coklatnya juga enak, dan kopinya salah satu the best menurut saya di Bandung ya. Mungkin teman-teman bisa dapat jadi promosi. Oh, Oke. kalau jamu ya sama, saya suka traveling, saya sukanya ke traveling di hotel lokal, contohnya sampai ya pasti ada jam pagi-pagi itu ya, kemudian kadang-kadang kelas kubur, kadang-kadang jahit gitu ya. Nah, saya niru sih, jadi jangan takut teman-teman untuk meniru ya. Jadi kalau di sana tadinya kan kearifan lokal, jadi di tempat kami memang jual juga. Ya. Saya nggak tahu saya sekarang itu membuat satu kebiasaan. Kalau ada teman-teman datang, ya saya suguhi jamu. Kalau jamu diminum gimana? Pakai gelas kecil dong. Koko itu pakai gelas kecil. Betul ya? Pakai gelas kecil, jadi saya hidangkan juga pakai gelas kecil. Kalau itu bisa pakai es. Saya juga berbuatnya. Saya buat. Ya. Nah, kalau joknya saya suka bilang ini namanya jamu Walker. Tahu? Kalau minuman keras kan nanti Johnny Walker. Ini jamu Walker karena cara menghidangkannya sama. Ya, hidangkan sedikit dan terus. Gratis. Ya, jadi ya itu satu kreasi-kreasi yang kita buat supaya orang punya pengalaman. Ya, hospitality itu experience. Di tempat saya masuk itu tadi beli daster ya. Ya, itu ada teman dari Solo itu kan orang dari Jakarta kan ini aja. Ada gelatonya, ada kopinya, ada dasternya. Dan saat ini kami juga bekerja sama dengan satu yayasan namanya Yayasan Tercing Insani. Itu yayasan disabilitas. Anak-anak disabilitas dia bikin kerajinan itu ada. Satu lagi kami bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja yang Warna Mekar di Balai Endah. Itu dia buat ini, buat tas kecil, ya, buat tote bag itu. Nah itu dipasarkan. Jadi saya punya niat memang membantu lah, ya kita sama-sama dagang, sama-sama memasarkan. Gitu ya. Jadi kalau di tempat saya bisa, silakan. Ya sama lah kolaborasi. Oke, mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi ya. Jadi satu sebenarnya yang penting banget. Kang Hani gimana sebelum memulai usaha nih supaya mencegah kerugian atau kegagalan? Apa cara Kang Hani untuk menguji atau memvalidasi ide bisnis sebelum benar-benar meluncurkannya dan hingga bisa diterima di pasar? Apakah mengandalkan insting atau riset pasar atau apa nih? Kan kita kalau mau usaha takut ya. Ya, setelah keilmuan secara logika harus ada perencanaan, diawali dengan ide lah, impian, kita lihat orang lain seperti apa, kemudian kita tiru modifikasi. Jadi nggak ada yang salah, itu bagus. Nah, tapi jangan sampai dirinya jiplak dulu, karena nanti kan ada penyakit, ada apa ya. Nah, harus dibuatkan sesuatu yang saya nggak tahu kalau misalnya kita dari ada nggak kopi sama kopi durian? Ada ya, mungkin ada ya. Tapi kalau Bandung kopi puyem kan? Belum ya? Ya kita udah coba. Ya kopi puyem pasti ada makannya. Sebelum kita katakanlah mencoba ke pasar luas, nanti kan balik lagi kepada teman-teman sedikit, kepada
keluarga, kita coba dulu dan menerima masukan. Ya, kali keunikannya. Ya, nanti kalau kopi durian harus yang budayanya budaya Sunda. Ya, kopi durian bisa saja tidak jual kopinya, tapi bentuk restorannya misalnya seperti durian misalnya. Ini ide-ide itu banyak sekarang yang tidak menyentuh kepada kulinernya, tapi yang namanya ambience. Anak-anak sekarang katanya kafenya ada soul, punya soul. Mereka senang kalau punya situs. Nah, kalau di arsitek sekarang banyak pakai anak muda itu pakai kerikil. Pakai kerikil kalau zaman dulu nggak ada, memang daerah luar pakai motor pakai kerikil, pakai penerapan bagus. Dan sekarang berulang. Ya, pakai kerikil itu jadi satu ciri khas kedai-kedai kafe-kafe. Nah, yang paling penting lagi adalah ruangan. Ruangan harus betul-betul ketat, ya, jangan sampai terlalu berisiko dan akhirnya jangan habiskan semua dalam satu wajah, ya. Apalagi kalau sekarang ya kami dengan namanya game, namanya aplikasi apa namanya aplikasi atau video ya judi online ya, walaupun itu mungkin masih sedikit cobain karena banyak pengalaman dari teman-teman yang habis yang kerja 10 tahun habis dan nilainya juga tidak sedikit. Jadi yang paling penting lagi tadi ide ya, kemudian memang sesuatu yang unik, sesuatu yang out of the box, yang berbeda dengan yang lain. Keuangan harus direncanakan. Itu Oke, udah semua ya. Tadi yang mau nanyain saran dari kami, ternyata udah dapat ya ide, ujikan, ya out of the box, sama keuangan yang penting, gitu ya. Oke, ada satu lagi barangkali kalau zaman sekarang nih kan lihat banyak yang di medsos itu katanya usaha ini karena usaha ini bagus, dia lo begini sini tidak sini, aduh nggak ini tidak lagi sini, jangan. Ya kalau bisa menghitung waktu, karena kan pelajaran kita makan waktu, sini bisnis makan waktu. Bisnis itu nggak pernah gitu, pasti udah begini pasti siap-siap. Ada turun pasti ada naik, gitu ya. Ya satu saat kita harus siap ketika turun itu harus siap. Nah bagaimana ketika turun itu keluar? Sekarang ini kondisi ekonomi sedang harus hati-hati. Ya banyak tamat kopi bilang kita sedang krisis. Ya ini keluar, berarti ya banyak akan kebutuhan terhadap barang murah. Ya ini peluang dari terobosan. Ini ketika krisis, factory outlet di dunia lagi krisis. Ya sekarang ini anak-anak banyak yang bisnisnya lifting ya. Itu bukan sesuatu hal yang tidak baik. Itu kan ada kelasnya. Ya, lifting itu ada yang misalnya mungkin bajunya bekas artis atau pakainya mahal. Ya, ada yang kelasnya baju sekali pakai atau sepatu yang masih layak. Itu satu ide bagus. Ya. Kalau di bangunan itu kalau sekarang borongin bangunan mau dirobohin disukkan ya. Jadi harga kedai, harga pusat dari uang ada. Dan juga sekarang banyak juga kita mau cari kayu yang bagus itu yang kuno ya dari pasar tua, dari pusat-pusat bagus yang bagus yang kita harus survei barang bekas. Itu yang diulik lah. Maksudnya ada jendela yang 65 unit barang bekas tapi jadinya jadi itu. Saya masih kulit dari jadinya dan barang bekas di luar tadi sesuatu yang sudah mulai. Ya itu barangkali yang bisa
aja sebenarnya ini yang kita pengen tahu gitu ya. Ada tambahan lagi untuk nanti ke teman-teman mahasiswa? Ini saya nyanyi sedikit ya. Dari kecil memang saya suka ikut lomba-lomba foto susu. Ini lagi SMP, suka ikut aktivitas, kita bertugas pasang sabun. Saya selalu berteman, ya banyak teman. Ini yang saya bilang, saya mengatur jalan-jalan ke Lupat ke SMA. Jadi saya tadi ketua kuliah SMA BIS, tiket Lupat dari waktu SMA, waktu kuliah. Nah, ini lagi kerja sama Pak Bandung, ini keluarga Silupa. Ini posisi teman-teman kerja saja di kantor. Jadi keluarga saya masih utuh semuanya. Ya, saya bersyukur keluarga saya, ayah, ibu saya semua di atas 60 tahun, jadi masih sehat. Jadi kami ada conference. Nah, ini baju panggung saya sebelah kanan ini. Saya biasanya kalau tampil pakai pangsi. Ini aktivitas saya yang sebelah kanan. Saya diminta menjadi ketua bukan. Ini beberapa aktivitas. Ini yang Bapak Kajaya. Nah, ini keluarga ini Pak Jonan, Pak Boto, dan serta politika ya. Ini beberapa kegiatan. Jadi seri ini
Ini kondisi sekarang. Ini memang banyak, tapi jangan buai, jangan buai. Dalam kita ya pasti ada tahap. Ini ya, di pilihan banyak nanti kita harus. Terima kasih Pak Hakim sudah berdimbangkan lagi. Ini kacamata saya ya, hargai waktu, gunakan kesempatan. Saya sebetulnya sekarang ini ingin mudahan. Ya, kalau bisa masih ingin punya tenaga seperti Anda lagi, masih ingin punya semangat, masih punya jam yang sangat luas, sangat lebar. Tapi ya harus terima. Ya saya sekarang punya keterbatasan. Anda gunakan kesempatan selagi Anda masih muda. Ya, masih bisa lembut, masih bisa mana kemari, masih bisa lembut. Ya, nah itu gunakan, nikmati masa muda. Gitu, ya. Kemudian jangan lupa kepada yang dewasa, jangan lupa kepada orang tua, kita bersyukur kita memiliki satu talenta. Nah, kenali talenta Anda harus bisa mengembangkan apa yang sudah Anda miliki. Jadi di sini semua dalam kondisi normal, bisa bersekolah, fisik bagus, ya itu syukur. Ya. Kemudian berpikir positif, hargai perbedaan, jangan mempermasalahkan. Karena dalam perbedaan itu ada kekayaan. Kalau si dia A, ya kita ambil B. Gitu ya. Di situ jadi ada dua kekayaan. Jadi nggak usah kita teman-teman. Ya, cari dan niat membantu. Nah ini satu hal yang tidak sepele. Bantulah mau berbagi, karena di situ Anda akan belajar sesuatu. Bukannya kepo, bukan tulis orang lain, tapi kalau niatnya dengan sudah membantu, itu pasti orang lain juga mendoakan Anda. Ya, ketika Anda bantu, orang lain bantu mendoakan Anda juga orang baik bisa. Ya, baik. Yang terakhir ini kata-kata dari saya, berbuat baiklah maka hidup Anda akan baik. Ya, satu kata yang saya pegang pada saat ini katanya adalah baik. Baik saja. Ya, ini yang beberapa kata kisah saya yang saya buatkan. Yang terakhir lagi saya share video. Oleh sebab itu, Anda sebetulnya termasuk dalam usaha kita. Yang pertama, berani take action. Kalau menggunakan seperti itu bukan hanya bisa merencanakan, tapi dia juga mau untuk menjalankan rencananya. Dia juga berani untuk take action dan melaksanakan rencananya. Pemerintah seperti itu yang doang, tapi juga melakukan apa yang dia katakan. Yang kedua, optimis. Di situ dan hanya soal mengatakan tapi optimis itu juga bisa melihat hal itu sebelum apapun situasinya, karena biasanya pasti ada sebelumnya ada naik turunnya. Kalau ada orang yang begini, wah karena sekali kita begini saja dengan begini saja nah mungkin kalau seperti itu kamu mau berikan sukses. Jadi kalau kamu berikan apa dengan nanti ini kalau kamu berikan kamu pasti menjadi pemimpin harus optimis. Ya, saya belajar dari video ini ya, banyak artikel-artikel, banyak nasihat-nasihat yang bagus. Jadi semuanya semangat, nikmati masa muda Anda, mulailah
memaksimalkan. Sekarang targetnya apa sih Bu? Targetnya adalah belajar semaksimalnya, dapat nilai bagus, ikuti aturan sekolah. Ya, sekolah cepat selesai, ya langsung kerja dong. Iya. Nah, jadi sekarang mungkin kalau saya cerita ini terlalu jauh karena saya punya pengalaman sudah duluan. Gitu. Anda sekarang lalui saja step ke depan Anda. Di semester 3 dan semester 4. Iya. Oh ya, ya, aku. Oke. Jadi mahasiswa, adik-adik semuanya, ya lalui proses belajar dengan baik. Ya, karena ibu, bapak-bapak dosen ini mengajarkan fondasi. Itu, nah sekarang Anda kejar lulus dulu dengan angka bagus, karena kalau mau diterima pekerjaan, dilihat dulu. Ya, dilalui dulu. Ya, dan lihat itu baru Anda merasakan bagaimana terjadi masalah. Ya. Welcome, kalau mau tanya pada saya, Anda senang hati, mau ketemu saya, mau lihat dulu baru kopi, maka dengan senang hati juga. Tempat saya beberapa siswa yang suka magang juga, jadi ya sambil saya bisa. Baik, terima kasih Bu Bunda, terima kasih banyak, terima kasih adik-adik semuanya, sukses. Luar biasa, kita belajar banyak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada mahasiswa yang mau tanya jawab atau apa, bisa langsung kepada Kang Hani. Silakan. Mungkin angkat tangan ya. Ada ya? Ini yang belakang ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan yang mau nanya bisa maju ke depan ya, biar untuk mempermudah. Silakan. Yang lain juga yang mau nanya, silakan berikutnya maju ke depan. Silakan. Selamat pagi Pak, saya punya 2 pertanyaan Pak. Boleh nggak? 2 pertanyaan boleh. Pertanyaan pertama ini tentang motivasi inspirasi. Pertanyaan kedua ini tentang bisnis. Pertanyaan pertamanya adalah ada nggak sih hal-hal yang berbau spiritual itu yang menjadikan landasan Bapak berbisnis itu? Karena kan Bapak tuh Kang Hani lah ya, saya sebutnya Kang Hani ya. Kang Hani kan jadi profesional, jabatan udah bagus, gaji udah bagus kali ya di sebutan itu. Tapi switch tiba-tiba mau jadi pengusaha mulai dari nol gitu. Ada nggak sih alasan spiritual dan itu? Yang kedua ini pertanyaan tentang bisnis. Pertanyaannya bisnis hospitality baru itu kan lagi seksi, masih seksi. Nah, ada nggak preferensi rekomendasi untuk mahasiswa yang nggak punya duit, nggak punya modal untuk mulai berbisnis di bisnis hospitality itu? Apa gitu? Mulai dari hal apa yang kecil atau ada ide apa gitu untuk sebagai referensi atau rekomendasi untuk mahasiswa? Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi siapa namanya? Amir. Ya. Oke. Jadi keputusan mengambil perubahan ketika saya sudah mendapatkan posisi bagus di Cipta, ya sekolah Cipta, ya saya switch. Jadi berartinya saya melihat dari orang tua saya itu sampai usia 82 sebelum COVID itu orang tua saya masih sama kerja di proyek, ya, dan juga dia bisa lebih hebat, lebih semangat daripada saya. Kemudian saya suka iseng, suka usil gitu ya. Jadi saya nggak mau nyaman di kalau udah duduk itu saya udah berposisi ya enak sih. Tapi apa ya di situ ya? Ya, apakah saya akan nikmati terus mau segimana? Apalagi tantangan saya kan 33 ya.
Jadi masih bisa lah. Saya menerima, mikir ke Bandung, orang tua dari Bandung. Saya mikirnya nggak sebentar lah, sekitar 2,5 tahun. Sampai saya memutuskan di hari ulang tahun saya mengajukan riset. Teman-teman saya bikin turnamen golf gitu ya, bikin turnamen golf itu satu penghargaan. Dan saya punya prinsip, saya menggantungkan raket ketika saya juara. Saya meninggalkan nama baik 40 tahun yang lalu, bukan karena kasus, bukan karena krisis. Dan saya masih punya relasi sama teman-teman saya di Surabaya dengan satu, ada beban ya, karena saya meninggalkan baik-baik. Jadi itu satu hal nama baik Anda sekarang ketika Anda sudah sukses jalan satu, ya pasti depan mana lagi. Nah, Anda berusaha untuk bisa naik lagi. Nah, naik ini belum tentu cuma naik tangga. Mungkin Anda harus mundur satu untuk mendapatkan. Gitu ya. Di kemarin itu satu keputusan. Ketika saya memutuskan untuk pindah menjadi pengusaha, ya sudah. Sekarang saya udah terlanjur dari 55 udah nggak bisa switch. Jadi saya pun ada perubahan, ya cuma kecil-kecil. Saya masih ada, saya masih bertaruh sekarang masih bertaruh. Kemarin saya jujur saya ada pinjaman, ya. Saya belajar kalau pinjaman terakhir di bank di usia 65 tahun. Saya melakukan itu satu kali lagi. Saya 55, ya saya masih bisa utang kalau di 8 tahun saya beres 63. Ya, itu saya tantangan itu yang saya terima. Saya jalan sekarang saya lagi pinjam lagi untuk satu pengembangan. Tapi saya umur 65 bisa nggak ke satu bank yang udah nggak bisa, kedua jantung saya udah nggak kuat. Jadi saya juga menilai, nah itu pemikiran-pemikiran yang saya saat ini jalan. Gitu, ya. Nah, bagaimana sekarang saya bilang saya masukin masa kerja yang kedua. Bagaimana menjaga yang baik, bagaimana mendeliver kepada evaluasi. Itu pekerjaan saya. Ya, itu yang kedua apa? Tadi. Oh, ya, oke. Rekomendasi mengenai hospitality ya, gitu ya. Nah, temannya Pak Irba, namanya Pak Keng Nansil, contohnya itu datang ke tempat kami. Waktu itu ada rapat kerja Ikatan Arsitek Indonesia di tempat saya. Dan saya sapa, saya nggak kenal. Bapak dari mana? Apa Bapak ikut acara Ikatan Arsitek? Oh iya, itu silakan Pak. Tapi panitianya masih lagi siap-siap. Silakan Pak, duduk dulu Pak. Jadi dia mungkin nggak panggil siapa nih? Bapak punya masalah. Saya mau merokok gimana ya? Oh maaf Pak, kalau di dalam nggak boleh. Yuk kita ke depan Pak, ke teras Pak. Sana boleh merokok. Pak ini asbaknya. Ya Pak. Wah kayaknya lebih dari GM. Gitu ya, dengan gaya layanannya, dengan gaya bahasanya, dengan wah ini berarti benar-benar lain dengan sebenarnya. Ya, itu adalah kunci dari hospitality. Layanan, dan itu yang harus secara pribadi. Ya, sehingga saya jumpa Pak Geng ini bukan sebagai customer, tapi sebagai teman. Saya hari ini baru berteman dengan Ibu Bulan. Dan Ibu Bulan mampir ke tempat saya. Saya berharap saya bisa berteman dengan Ibu Bulan. Repeat. Ya. Nah, sekarang keluar apa? Banyak sekarang yang sudah mulai pindah. Hospitality ini sudah mulai terobos. Karyawan banyak dibuat sistem sehingga tidak ada satu pelayan. Nah, saya belajar lagi. Ada itu namanya pelayan factory order. Mungkin Pak Ferry, ya. Dia biasanya kalau hari Sabtu, hari Minggu malah ada di Lembang ke outlet. Ya, dia duduk sampai penjual itu harus pakai sarung tangan karena menghidangkan. Dia, dia perhatikan kebersihan. Nah, itu adalah bagian hospitality itu kita memberikan experience baik, pengalaman baik kepada tamu kita. Nah, bagaimana supaya nyaton, jadikanlah dia tenang. Ya, saudara. Banyak dulu tahun 2008
masjid. Besoknya si orang Malaysia ini nggak langsung terus sholat, tapi kasih supir level. Supir level ini pintar ya, dia join sama temannya. Kalau ditanya, apa punya mobil? Punya 3. Ya, 3 itu mobilnya 1, temannya 1, temannya 1, dan punya 3. Oh ada, nanti saya punya, padahal dia teman. Nah, kenapa bisa jangkau sekolah ini? Karena dia itu satu layanan pribadi. Nah, sekarang Anda coba amati saja. Ini ada bus. Bus ini satu kali itu kalau nggak salah berapa ya? Bisa 50 kalau nggak salah, 50 atau 60. Berarti amati aja ada ke stasiun, apa gimana berarti kira dipakai. Ya, terus dia tarik kasih tarik militer. Ya, nah coba Anda amati perilaku orang. Perilaku orang turis kita di Bandung kebanyakan dari Jakarta. Apa kebutuhan mereka? Ya, itu banyak Pak. Mau dari supirnya, mau dari anak-anak muda nih di kafe. Saya sekarang kalau mau mempromosikan resto itu harus bayar blogger. Ya, saya nggak masuk di akal juga sih. Blogger ini kita bayar jutaan. Satu hari kita, Pak, Ibu, maaf, saya harus pindah ke tempat lain. Satu hari dia bisa 2 sampai 3 outlet. 25 hari kerja bisa 75 outlet. Wah, dia orang kaya. Blogger dengan follower yang berapa itu peluang anak muda. Cuma modal kamera, modal handphone, ya, tapi banyak blogger. Ekonomi itulah dunia pariwisata, peluang-peluang itu yang ada, ya, yang bisa orang. Ya, cari aja yang unik-unik di Bandung yang belum, misalnya apa ya? Wisata galeri di Bandung, wisata galeri. Karena ada orang Malaysia ke saya minta diajak ke galeri di ITB, minta ke galeri Sinario, minta ketemu Pak Adi Firdaus, gitu ya. Dia memang para seniman yang memang hanya untuk pergi ke galeri dan nanti ke galeri tidak bisa. Oke, Pak Amir, itu cukup? Ya. Selamat pagi, jadi bertanya dalam Bapak menjalankan bisnis kira-kira apa tantangan Bapak melawan ormas-ormas yang meresahkan? Ya itu dia. Ya itulah apa istilahnya dibilang negara plus 62 atau negara corona gitu ya. Ya memang itu keadaan kita. Ya memang ya mungkin harus diperbaiki, tapi kita harus terima lah ya. Tidak harus selalu dilawan. Ya ada saatnya diberi pengertian. Ya kalau dikasih 1, nanti yang 2 dapat. Iya, yang kedua, yang 3 datang. Ya, jadi biasanya kadang-kadang secara pribadi mungkin gitu, kalau cuma diajak kopi, gitu ya, itu masih membutuhkan istilahnya ya. Kalau juga bukan sampai uang besar, gitu ya, tapi diberi pengertian dan kadang-kadang nggak cuma situ, nanti kadang-kadang kita jadi pengamanan lah atau ambil material dari dia lah, gitu ya. Nah, bertahanlah karena kita nggak bisa lawan. Ya, kalau bisa lawan, oke bang, ya, dengan satu kekerasan, ya. Tapi nanti ada yang lain, ada juga. Ya, nah itu hikmahnya Anda pelajari yang satu dengan kopi, saja. Yang satu dan ada atasannya. Hari ini anak buah siapa nih? Oh, sorry kan? Oh, kita tembak atasnya, ada ya. Misalnya. Ini lagi dari sini, ya mungkin nggak formas, kita datangin ke RW-nya, ya kita hubungin ke RW nanti yang bagi-bagi sama mereka. Itu banyak cara. Belakangan memang ada. Ya, cukup. Jalani aja. Ya, kita pasti ada. Cukup? Oke, silakan. Nanya juga? Satu lagi please. Oke, di sini saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang Namanya Gibran dari Prodi Sidio.
menghindari kegagalan dalam kewirausahaan. Nah, ketika kita telah menjalani kewirausahaan dan di dalam kewirausahaan itu mengalami kegagalan, kapan kita harus berhenti atau kapan kita harus mencoba bisnis lain seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, ini terkait dengan tuntutan dari mata kuliah ini, di mana kita kan harus ada sebuah produk nantinya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan di dalam membuat sebuah produk? Terima kasih. Jadi kalau gagal bisa diprediksi nggak? Ya. Saya punya cerita 3 kesulitan hidup saya yang pernah saya alami. Lagi krisis 98, lahir dong 98. Belum, krisis 98. Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja. Saya di Surabaya ada rusuhan ya. Zamannya perubahan Orde Baru ke yang sekarang ini. Itu dunia kerja memang susah. Sampai di kita melakukan penghematan. Tugas saya adalah melakukan penghematan. Yang paling miris adalah saya sampai harus bawa air minum sendiri ke kantor. Jadi kantor misalnya satu hari bisa pakai 20 galon, betul kan? Jadi tinggal 3 galon. Jadi ya udah masing-masing bawa air. Jadi ya, itu yang pertama. Beruntung saya lolos dari PHK. Yang kedua adalah ketika saya bangun hotel. Saya ini arsitek, saya merasa bahwa ini arsitek nih, gue pengen yang bagus. Saya lupa sama waktu. Gitu. Waktu itu juga saya sama udah pinjam uang. Jadi bunga jalan terus. Akibatnya habis. Proyeknya belum selesai, uangnya habis. Wah, saya ngomelin sama semua orang, ya, sama yang kerja, sama yang nadi, sama orang tua dan sebagainya. Tapi saya bertahan bahwa pasti ada hari esok. Gitu. Saya ingin cepat-cepat sore, pengen tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 1:30. Tiba-tiba begitu pagi-pagi, waduh, udah pagi lagi, wah, saya pasti dikejar lagi. Gitu. Tapi saya yakin bahwa ada hari esok dan ada selesai. Ya, dengan berbagai bantuan, ya, dengan berbagai proses, ya, akhirnya saya bisa buka, akhirnya bisa. Ya, poinnya, ya, jangan kasihkan dan tetap itu uang itu mesti betul-betul itu. Ya, jadi sebelum gagal itu tetap uang ini harus menjadi satu alat ukur ketika kita berusaha. Yang ketiga, dari pandemi kemarin, kita 2 tahun berturut-turut. 2020 itu ditutup 2 bulan, 2021 tutup juga 2 bulan. Padahal kita berhutang, itu ya, nggak ada penghasilan. Ya, itu yang satu perjuangan, tapi akhirnya lewat. Nah, bagaimana mengantisipasi kegagalan? Tadi perencanaan. Bagaimana mengantisipasi kegagalan tes pasar. Tapi kalau gagal, ya tetaplah bertahan, tetaplah itu ambil hikmah positif. Ya, ada saatnya kalau nggak butuh pisah, ya ngobrol sama orang tua paling gampang. Ya, kemudian ngobrol sama teman-teman, boleh dengan ahli yang lebih senior untuk ngobrol. Nah, kalau udah nggak bisa ya switch, nggak salah juga. Tapi kan kita punya pengalaman kemarin, kalau kemarin asingkan desain sampai terlambat, ya, kemarin salah di keuangan bisa. Jadi, nah sekarang Anda pertimbangan juga dengan usia Anda. Sekarang usia berapa? 22, ya 22 ya, 22 apa-apa lah, sampai 33 apa-apa. Ya, sekarang misalnya, nih ya kan belum berkeluarga kan, ya udah nggak apa-apa, belajar aja kan. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, Anda nggak bisa. Anda udah punya anak, udah punya beban, udah punya orang. Ya, jadi Anda harus terima kalau bilangnya saya segini, ya udah bertahan, jangan terlalu gambling. Nah, itu yang membuat satu keputusan. Ya, usia juga. Udah, ya yang kedua.
Kedengeran nggak Pak Hani? Ya, ada masa gagalnya kapan nggak tahu. Oke, ya, udah pernah usaha? Belum usaha tuh. Gitu, ya. Jadi Anda nanti ngerasain, ya, sehari sepi, kalau silakan, seminggu sepi, gitu ya. Oh, besok kemarin ramai, dan besok kemarin sepi lagi. Ya. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun itu, ya berarti ada salah putuskan. Ya, nah sekarang nggak bisa bilang, memang teorinya kapan-kapannya Anda rasain. Ya, ternyata suka banyak hal di luar dugaan. Ya, saya menulis hotel tahun 2005. Waktu itu jalan tol katanya mau jadi Cikampek, Cikampek dan tol Cikampek itu jadi. Orang bilang kalau kita pulang pergi enggak juga. Tapi formasi bulan Juni ada basar Bandung Sate, ya Rabu kita 2005. 2006 Jogja tempat. Nggak bisa ke Jogja, nggak bisa ke Pangandaran, kita ke Bandung lagi. 2007 biasa, 2008 kan Asia langsung. Ya, makanya jadi orang lain. Jadi itu kuasa Tuhan. Kita nggak tahu. Yang asumsi kita jalan tol nggak bagus, ternyata ya orang bisa cepat sampai sekarang tuh ada bus itu. Ya apa orang berhenti? Ada yang berhenti. Tapi itu lebih banyak lagi orang yang bekerja. Banyak kantor yang bekerja. Ya, jadi ya saya nggak tahu saya kemana. Yang lain itu. Ya, jadi yang kedua. Oke, ya. Nah ini ada jurusan sipil, ada jurusan arsitek, ada jurusan DKV, gitu ya. Oh, tata kota teknologi. Ya, kita semua tinggal di Bandung, kita semua bangga dengan kota Bandung. Banyak orang yang senang kota Bandung dan kita berpikir kota Bandung. Kota Bandung sekarang terasa persampahan. Ya, kemudian Kota Bandung katanya sekarang di kawasan Bandung Utara udah kudus. Ya, jadi kalau tadi teknologi, sipil, bagaimana kita ikut serta untuk menjaga Kota Bandung. Itu, nah banyak hal kecil, bagaimana menjaga lapisan air, ya, ya bisa, yang sipil, ya. Bagaimana supaya air itu kata-kata mungkin nggak banyak selokan yang terhambat air meluber ke jalan, ya itu kata Daud. Berarti selokannya sekarang ditutup, ya supaya Daudnya nggak ada di dalam saja. Nah, banyak hal itu yang mungkin ada bisa jadi satu konsep atas satu masalah banjir, masalah sampah, ya itu yang bisa Anda kembangkan. Itu, ya. Jadi keseharian aja, Bandung macet, Bandung banjir, ya, Bandung sampah, hari kalau nggak KAI aja, ya, paling simpel, ya, cukup, ya. Ya mungkin itu yang akan berbayar Pak Hani. Ya mudah-mudahan berkenan, tapi kalau misalnya masih ada yang masih kurang pas, ya saya juga ya ini kacamata saya saat ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hani. Mungkin sekian dari Kang Hani. Kita semoga ilmu yang dikasih Kang Hani dapat bermanfaat buat kita semua dan acara ini akan ditutup oleh Ibu Cecil. Baik, terima kasih pada Kang Hani, terima kasih juga pada Ibu Bulan. Baik, adik-adik sekalian kita berikan aplaus dulu buat Kang Hani. Baik, sebagai ucapan terima kasih saya minta bantuan pada Pak Ahmad Jailani juga dalam jurusan pengampu dari Jembatan ini untuk memberikan kenang-kenang pada Kang Hani.
saya jumpa senior saya nih, Pak Ahmad Jailani dari aspek iklan Langkah 3 ya. Waduh, ini senior saya. Terima kasih Pak Ahmad Jailani, terima kasih. Ada juga ada reuni di sini ya. Jadi ada arsitek juga untuk bisa belajar lagi dengan tahapannya. Baik adik-adik sekalian, selesai sudah kuliah kamu kita hari ini. Semoga kuliah ini sangat bermanfaat bagi kalian. Tolong dicatat, ada tugas dari dosen yang harus kalian kerjakan. Berikutnya adalah bahwa kuliah kamu ini akan terdiri ada 3 sesi. Hari ini kita akan belajar basic. Hari ini kita akan belajar desain thinking. Maka berikutnya nanti kita akan belajar mengenai bagaimana bertumbuh dan berkembang menjadi seorang wirausahawan. Dan terakhir juga kita akan belajar bagaimana bisa bertahan menjadi seorang